Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait pengenaan tarif impor sebesar 32%. Bagaimana kabar terbaru mengenai proses negosiasi ini? Apa saja poin kebijakan RI yang dipermasalahkan AS dan apa yang ditawarkan oleh pemerintah? Berdasarkan isi laporan tahunan estimasi perdagangan nasional 2025 yang dipublikasikan Kantor Perwakilan Dagang AS, ada 16 poin kebijakan Indonesia yang dinilai merugikan AS. Kebijakan tarif yang dipersoalkan AS misalnya penetapan biaya masuk terhadap 99% produk pertanian yang di atas 25%. Begitu pula untuk sejumlah produk non-pertanian, seperti mobil, besi, baja, dan produk kimia tertentu yang biaya masuknya ditetapkan 36,5%. Dari sisi kebijakan non-tarif, AS menilai proses penerbitan persetujuan impor di Indonesia cukup birokratis karena harus melalui berbagai kementerian atau lembaga. Tak hanya itu, AS juga menyoroti sulitnya mendapatkan sertifikat halal dan memenuhi syarat tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN di Indonesia. Bahkan, AS juga memprotes pemberian subsidi bunga pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Seperti diketahui, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap Indonesia sebesar 32%. Besaran tarif resiprokal Indonesia itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan tarif resiprokal Korea Selatan 25%, Jepang 24%, dan Uni Eropa 20%. Lantas apa saja yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi yang tengah berjalan dengan AS terkait penerapan tarif ini? Sebagai bagian dari pendekatan diplomatik, Indonesia menawarkan beberapa langkah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS, termasuk dengan meningkatkan volume impor dari AS. Produk-produk yang ditawarkan untuk diimpor antara lain minyak dan gas, serta produk agrikultur seperti gandum dan kedelai. Tak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia. Kemudahan yang dimaksud termasuk insentif dan penyederhanaan perizinan usaha. Selain itu, Indonesia menawarkan produk mineral kritis serta membuka peluang untuk mempermudah regulasi impor, termasuk produk hortikultura dari AS. Di bidang investasi, kerjasama akan didorong melalui skema bisnis to bisnis. Tawaran ini telah disampaikan oleh delegasi Indonesia yang telah berada di Washington DC AS, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam keterangannya pada Jumat 18 April 2025 dari Washington DC AS, Airlangga menyebut delegasi sudah menyiapkan sejumlah skenario kompensasi agar pemerintah AS melonggarkan biaya masuk barang Indonesia dari rencana tarif sebesar 32%. Yang penting Indonesia mendapatkan tarif lebih rendah dan juga terkait dengan tarif yang diberlakukan untuk Indonesia ini seimbang dengan negara-negara lain. Daya saing kita cukup baik, oleh karena itu kita mempunyai neraca perdagangan positif, termasuk dengan Amerika Serikat, India, dan berbagai negara lainnya. Dan juga bahkan dengan China pun perbedaan perdagangannya semakin lama semakin tipis. Nah, oleh karena itu pemerintah optimis dengan adanya perundingan ini diharapkan hasilnya positif dan pemerintah tidak ingin akan adanya dampak terhadap para pekerja maupun terkait dengan investasi. Proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan AS ini menjadi penting karena tarif resiprokal yang dikenakan oleh AS ini akan berdampak bagi perekonomian Indonesia. Apa saja dampaknya? Sektor padat karya Indonesia menjadi yang paling terdampak penerapan tarif oleh Trump. Industri tekstil tercatat mempekerjakan hingga 3,98 juta orang pada 2025. Adapun industri furnitur mempekerjakan lebih dari 962 ribu tenaga kerja, baik industri kecil, menengah maupun besar pada 2023. Dengan menurunnya permintaan dari pasar AS, ancaman pemutusan hubungan kerja menjadi nyata. Komoditas lain seperti mesin dan perlengkapan elektrik, serta produk olahan ikan dan krustasea juga terimbas. Meski persentase ekspor ke AS untuk mesin elektrik hanya sekitar 22,6% dari total global, nilai ekspor tahunannya tetap signifikan, yakni lebih dari 4 miliar dolar AS. Dari sejumlah provinsi di Indonesia, Jawa Barat sebagai pusat industri nasional akan sangat terdampak kebijakan tarif Trump. Dengan 10 komoditas utama ekspor AS seperti tekstil, alas kaki, otomotif, dan mebel, tarif ini membuat produk dari provinsi itu menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi daya saing. Tak hanya itu, petani sawit dan karet Indonesia diprediksi turut terdampak. Di Jambi misalnya, ada lebih dari 2 juta petani dan pekerja kebun sawit dan karet dengan total luas lahan yang mencapai hampir 2 juta hektar. Harga tandan buah segar sawit dan harga getah karet terancam jatuh karena pengusaha berpotensi menekan harga panen untuk mengompensasi tarif. Pengusaha kemungkinan besar akan melimpahkan beban tarif kepada petani. Ini bisa terjadi melalui pengurangan harga beli dari kebun yang akan langsung memangkas pendapatan rumah tangga petani.
Adanya penundaan selama 90 hari atas penerapan tarif resiprokal ini tentunya harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pemerintah Indonesia agar bisa menghasilkan negosiasi yang memberi keuntungan bagi Indonesia. Pasalnya, jika tidak ditanggapi dengan serius, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apa tanggapannya terkait proses perundingan Indonesia AS yang saat ini tengah berlangsung?